Sinyal pulang Sandro Tonali ke AC Milan makin kuat. Isyarat dari Tonali semakin menguat setelah jurnalis senior Italia, Carlo Pellegatti, mengungkapkan klaim mengejutkan soal masa depan sang gelandang. Dalam kanal YouTube miliknya, Pellegatti menyebut Tonali memiliki ambisi jangka panjang untuk pulang ke klub yang membesarkan namanya. Menurut Pellegatti, keinginan itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan impian yang disimpan Tonali untuk masa depan karirnya. Ia bahkan menyebut sang gelandang ingin mengakhiri perjalanan profesionalnya di Milan. Namun, situasinya tidak sederhana karena Tonali masih terikat kontrak jangka panjang dengan Newcastle hingga 2029, dan biaya transfer yang dibutuhkan jelas tidak murah. Saya cukup yakin, bukan tahun depan atau beberapa tahun ke depan, Milan tidak punya uang untuk biaya transfer dan gaji Tonali. Namun saya yakin ia akan kembali ke Milan. Ia ingin kembali ke Milan. Saya tidak tahu di usia berapa, tetapi ia ingin mengakhiri karirnya di Milan, bahkan mungkin sebagai kapten, klaimnya, via Sport Witness. AC Milan mengintip peluang Gaet Lewandowski. Ada jalan ke San Siro? Situasi kontrak Lewandowski memang membuat banyak klub mulai bersiap mengambil ancang-ancang. Milan disebut memonitor peluang sejak awal karena melihat kebutuhan skuad yang mendesak. Pengalaman dan naluri gol Lewandowski dianggap sangat cocok dengan proyek Rossoneri. Kondisi ini membuat rumor transfer semakin bergulir cepat. Lewandowski juga dinilai cocok dengan gaya permainan Milan yang membutuhkan finisher berkelas. Dengan 7 gol dalam 12 penampilan untuk Barcelona musim ini di La Liga dan Liga Champions, ia menunjukkan bahwa ketajamannya belum pudar. Angka tersebut menjadi bukti bahwa sang bomber masih bisa memberikan dampak besar di level tertinggi. Milan melihat kesempatan yang jarang muncul, terutama jika sang pemain tersedia secara gratis. Milan kini menaruh harapan tinggi agar pendekatan mereka bisa berjalan semulus saat meyakinkan Modric. Klub percaya ada ruang untuk membujuk Lewandowski agar memilih San Siro sebagai tujuan berikutnya. Jika rencana ini terwujud, Rossoneri bisa mendapatkan penyerang top dunia tanpa biaya transfer seperti yang mereka inginkan. Pemain yang pindah dari Bayern Munich ke Barcelona seharga 45 juta euro pada tahun 2022 itu pun bisa menjadi bagian dari proyek besar Milan selanjutnya. Derby della Madonnina, mentalitas dan kualitas Modric, faktor pembet. Memiliki pemain seperti Modric dalam skuad dinilai sebagai keuntungan besar, terlebih jika ia menjadi starter. Ia telah melalui banyak pertandingan kelas dunia dan tahu bagaimana menjaga ritme di tengah tekanan stadion besar. Di sisi lain, Milan juga memiliki catatan impresif saat menghadapi tim-tim papan atas. Kondisi ini memberi dorongan kepercayaan diri sebelum duel bergengsi menghadapi Inter yang masih memimpin klasemen. Mantan gelandang Milan, Demetrio Albertini, memberikan pandangannya mengenai pengaruh Modric. Dalam wawancaranya di ajang 2025 AIC Football Grand Gala, ia menuturkan, ini membatasi jika hanya disebut soal passion, tetapi kualitas Modric yang mengatur tempo tim hari ini. Saya senang untuk Milan. Pada akhirnya, ia hanya bermain satu laga dalam sepekan tahun ini dan bisa pulih. Seiring bertambahnya usia, Anda bisa tetap fenomenal, tetapi itu akan terasa pada akhirnya. Memilikinya di liga kita dan di Milan adalah kesenangan besar untuk bisa melihatnya setiap hari Minggu. Juventus tawarkan gaji besar untuk goda Mike Maignan. Spekulasi terkait masa depan Mike Maignan di AC Milan hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, kontrak kiper asal Prancis tersebut akan berakhir di penghujung musim ini dan ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Situasi ini lantas membuat sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mendatangkannya secara gratis. Meski demikian, Juventus dan Chelsea belakangan ini menjadi dua kandidat terdepan untuk mendatangkan kiper berusia 30 tahun tersebut. Maignan yang telah diakui sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah berkarier di Serie A, kini bersiap untuk mencari tantangan baru. Premier League kabarnya menjadi tujuan yang ideal bagi sang pemain dan Chelsea siap memfasilitasi keinginan sang penjaga gawang. Meski demikian, Juventus tidak mau menyerah begitu saja. Juve dikabarkan siap memberikan tawaran gaji senilai 5-6 juta per tahun untuk membujuk Maignan memilih Turin daripada pindah ke Stamford Bridge. Manajer Juve, Luciano Spalletti, dikabarkan memiliki keinginan untuk merekrut kiper baru yang dianggap cocok dengan proyek tim. Dana sudah tersedia. Proyek konstruksi San Siro baru dimulai 2027. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, dana untuk pembangunan San Siro baru disediakan oleh sekelompok konsorsium ban internasional terkemuka. Ini menjadi pondasi keuangan yang sangat penting untuk fase pengembangan proyek berikutnya. Proyek konstruksi San Siro dimulai tahun 2027. Kedua klub raksasa kota Milan tersebut kini diperkirakan akan mempresentasikan rencana implementasi final pada bulan Februari mendatang. Rencana ini akan menguraikan fase konstruksi dan spesifikasi desain terperinci.
Stadion baru tersebut diperkirakan akan selesai sepenuhnya pada bulan Oktober 2030. Prosesi inaugurasi dan peresmiannya dijadwalkan dapat dilaksanakan antara Desember 2030 dan Januari 2031. Pembiayaan jangka panjang ini mencerminkan komitmen bersama yang kuat dari kedua klub untuk membangun sebuah venue modern dan multifungsi. Stadion baru ini dirancang untuk menandingi stadion-stadion elit papan atas Eropa. Kedua kelompok pemilik, Oaktree Capital, Inter, dan Redbird Capital Partners, Milan, sangat terlibat langsung mengawasi proyek tersebut. Mereka bekerja sama erat dengan firma arsitektur Manica dan Foster Partners. Milan mengevaluasi langkah untuk membawa kembali Thiago Silva. AC Milan sedang mempertimbangkan secara serius gagasan untuk membawa Thiago Silva kembali ke klub pada bulan Januari. Menurut sebuah laporan, peluang untuk memulangkan pemain berusia 41 tahun itu, 13 tahun setelah penampilan terakhirnya di San Siro, semakin menguat. Pemain Brasil itu saat ini kembali ke Fluminense, tetapi ia bermain di level tinggi seperti yang terlihat di Piala Dunia antar klub musim panas lalu. Milan yang akan ia datangi kembali memiliki beberapa wajah yang familiar, termasuk Massimiliano Allegri, yang bertanggung jawab atas kemenangan trofi, dan Zlatan Ibrahimovic, yang merupakan rekan setimnya dan sekarang menjadi penasihat senior kepemilikan. Tijani Reijnders, saya harap mereka mendapatkan bintang keduanya. Tijani Reijnders saat ini tengah menjalani tugas internasional bersama tim nasional Belanda. Meski sudah meninggalkan Milan pada musim panas lalu, perhatian Reijnders terhadap mantan klubnya tetap tinggi. Performa stabil Milan musim ini membuat ia yakin Rossoneri memiliki kapasitas untuk bersaing hingga akhir musim. Saat diwawancarai Sport Mediaset usai laga Belanda kontra Polandia yang berakhir 1-1, ia secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap Allegri dan timnya. Daya saing yang ditunjukkan Milan menjadi alasan utama mengapa ia melihat mereka sebagai kandidat kuat juara musim ini. Milan punya peluang untuk memenangkannya tahun ini. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Saya sangat berharap Milan mendapatkan bintang kedua mereka, ujarnya. Cedera panjang. Mattia Caldara umumkan pensiun dari dunia sepak bola. Setelah lama berjuang akibat cedera, mantan bek AC Milan, Mattia Caldara, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola di usia 31 tahun. Saat ia tiba di Milan, disitulah perjuangan panjang Caldara melawan cedera mulai terjadi dan benar-benar tak terhindarkan. Setelah mengalami cedera otot, ia menderita pecah tendon Achilles, yang membuatnya absen selama 21 pertandingan penting. Kemudian, tepat ketika ia tampak akan kembali ke performa terbaiknya, Caldara mengalami robek ACL, ligamen anterior cruciate, saat sesi latihan tim. Cedera parah ini membuatnya harus absen selama sisa musim dan membuatnya tidak mencatatkan satupun penampilan bersama Rossoneri. Sebelum meninggalkan klub secara resmi pada musim panas 2024, ia sempat menjalani banyak masa peminjaman. Ini persyaratan pinjaman Zirkzee dari Man Utd. Menurut surat kabar tersebut, Milan sedang mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia di bursa transfer, dan salah satunya adalah Zirkzee, yang juga menjadi incaran Roma. Mantan pemain Bologna itu yakin ia akan mampu mengambil langkah besar di Man Utd. Tetapi sejauh ini, hal itu belum terjadi. Sejauh musim ini, Zirkzee baru bermain 90 menit. Jadi kepindahannya di bulan Januari tampaknya akan segera terjadi. Apalagi targetnya adalah dipanggil ke Piala Dunia musim panas mendatang. Yang berarti ia harus banyak bermain di paruh kedua musim ini. Direktur Olahraga Mila, Iglitare, telah memulai kontak dengan perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan tersebut. Indikasi awal menunjukkan bahwa pihak Old Trafford dapat meminjamkan Zirkzee, bahkan tanpa kewajiban membeli. Puji Leao, Samuel Ricci, saya pikir Rafa belum tahu seberapa bagusnya dia. Gelandang AC Milan, Samuel Ricci bicara tentang Max Allegri, dan kualitas yang dimiliki Rafael Leao. Saya pikir dia belum tahu seberapa bagusnya dia. Samuel Ricci datang sebagai bintang yang diharapkan sebagai pengganti Sandro Tonali. Namun sayang, perjalanannya di Milan sedikit terhambat, mengingat persaingan di lini tengah Rossoneri yang cukup ketat. Ricci kemudian bicara tentang pemain paling dominan di Serie A, di mana dia menunjuk Rafael Leao sebagai pemain tersebut. Namun dia memandang pemain asal Portugal tersebut belum sepenuhnya tahu kualitas yang dimilikinya. Ya, Rafa bahkan tidak tahu betapa bagusnya dia. Saya sangat menyukainya. Dia selalu siap untuk semua rekan satu timnya. Mungkin dia kesulitan di area ini sebelumnya. Tapi sekarang saya rasa dia 100% fokus pada Milan dan bermain dengan baik, ujar Ricci.